Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Materi pembelajaran hari ini yaitu teks eksplanasi. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dari teks eksplanasi. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi. Yang ketiga, menelaah teks eksplanasi. Dan yang keempat, menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Mari kita belajar tentang teks eksplanasi. Pada materi teks eksplanasi, maka kalian perlu mengetahui apa itu teks eksplanasi, ciri umum teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, fitur bahasa teks eksplanasi, dan mengomunikasikan teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di alam. Contohnya peristiwa dalam gambar berikut. Peristiwa gunung meletus, peristiwa banjir, dan peristiwa tanah longsor. Ciri umum teks eksplanasi terdiri dari berisi fakta dan fenomena, bersifat ilmiah dan keilmuan, serta berisi tentang pemaparan peristiwa alam atau peristiwa sosial. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang struktur teks eksplanasi, cermati teks eksplanasi beserta strukturnya dalam gambar berikut. Pada pernyataan umum, menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Pada deretan penjelas berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Pada interpretasi berisi penafsiran penulis mengenai topik. Fitur bahasa atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi terdiri dari yang pertama, penggunaan istilah ilmiah, misalnya gelombang, pelabuhan, vertikal, pencemaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata kerja aktif, misalnya menjalani, menggerakkan, menempati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi waktu dan konjungsi kausal. Konjungsi waktu seperti kata kemudian, sebab, karena itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Konjungsi kausal atau sebab seperti kata bila, bila mana, ketika, setelah, sesudah, tatkala, dan lain sebagainya. Mengomunikasikan teks eksplanasi yaitu dengan menulis teks eksplanasi dan menyampaikan kembali teks eksplanasi. Untuk menulis teks eksplanasi, kalian perlu mengetahui hal-hal penting dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data-data atau informasi. Yang keempat, menyusun data sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Dan yang kelima, menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Dan jangan lupa untuk memperhatikan ciri umum teks eksplanasi untuk menulis teks eksplanasi. Agar kalian lebih jelas menulis teks eksplanasi, maka perhatikan peta konsep berikut. Teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi berisi tentang pernyataan umum
deretan penjelas, dan interpretasi. Untuk pernyataan umum berisi tentang pengertian gempa bumi. Untuk deretan penjelas berisi tentang bagaimana gempa itu terjadi, mengapa terjadi gempa, dan apa akibat dari gempa tersebut. Untuk interpretasi berisi tentang kesimpulan. Kemudian untuk mengomunikasikan teks eksplanasi yaitu dengan menyampaikan kembali teks eksplanasi. Untuk menyampaikan kembali teks eksplanasi, kalian perlu menyusun terlebih dahulu ringkasan teks tersebut dengan memperhatikan gagasan-gagasan utamanya. Baiklah, itu tadi merupakan materi tentang teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Pokok-pokok penting dalam teks eksplanasi yaitu terdapat ciri-ciri umum teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, fitur bahasa atau kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan mengomunikasikan teks eksplanasi. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham tentang teks eksplanasi? Jika sudah paham, mari berlatih untuk menulis teks eksplanasi. Nah, untuk menulis teks eksplanasi, kalian perlu mengumpulkan data-data dan informasi dari berita ataupun dari bacaan-bacaan tentang bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan materi tentang teks eksplanasi dan simpulan dari teks eksplanasi. Sekian dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.